Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini adalah kelompok 9 yang beranggotakan yakni saya Muhammad Amar Ramadan Jatmiko dengan NIM 2105 1214052. Saya Ahmad Nurul Sofa dengan NIM 2105 1412050. Saya Muhammad Alvan Salis dengan NIM 21051 2140054. Dan saya Muhammad Nizam Setiawan dengan NIM 2105 1214058. Baik, kami di sini akan mempresentasikan terkait analisa dan juga perancangan sistem organisasi koperasi simpan pinjam Sakti Motor yang telah kami lakukan. Baik, di sini terkait bab pertama yakni pendahuluan. Pada 1.1 ada latar belakang. Ini pada saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa zaman semakin berkembang dan teknologi pun berkembang semakin pesat. Dalam hal ini, semua orang dituntut untuk dapat beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi pada saat ini. Komputer merupakan suatu alternatif yang tepat dibutuhkan untuk seorang pimpinan dalam suatu organisasi atau instansi untuk memanfaatkan perkembangan informasi secara maksimal, baik informasi yang berasal dari dalam maupun informasi yang berasal dari luar. Dengan adanya sistem terkomputerisasi, maka pekerjaan manusia menjadi lebih cepat dan efisien serta mendapatkan informasi yang tepat dan akurat. Komputer dan internet memegang peranan penting dalam berbagai fungsi pada kehidupan bermasyarakat. Teknologi internet telah banyak digunakan dalam menyelesaikan masalah dalam berbagai bidang. Tetapi banyak orang yang beranggapan bahwa sistem manual merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan suatu masalah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti koperasi. Koperasi merupakan salah satu usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Umumnya, koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Koperasi sebagai bentuk badan usaha yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Koperasi simpan pinjam menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan dana dalam upaya memperbaiki taraf kehidupan, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan mengembangkan usaha. Selain itu, koperasi simpan pinjam juga menjadi salah satu pilihan untuk menginvestasikan dana dalam kurung menabung. Tidak mungkin sebuah badan usaha dapat memberi layanan terbaik pada konsumen jika tidak didukung oleh teknologi informasi yang memadai. Di sini penelitian yang dilakukan berhubungan dengan koperasi simpan pinjam yaitu Koperasi Sakti Motor Surabaya, yang mana proses dalam menjalankan tugas pokoknya yaitu mengelola data simpan pinjam anggotanya. Koperasi Sakti Motor Surabaya telah menggunakan teknologi komputer, namun belum optimal karena hanya menggunakan aplikasi perkantoran yang belum menggunakan sistem informasi. Ketika anggota ingin meminjam dana, maka calon anggota harus mengisi daftar antrian pinjaman pada buku antrian yang sudah disediakan bagian koperasi. Pencatatan pengelolaan simpan pinjam dilakukan dengan mengetik kembali data-data simpan pinjam yang telah dicatat di buku antrian pinjaman. Kemudian data disimpan dalam bentuk file aplikasi perkantoran, dicetak dan disimpan dalam bentuk berkas. Selain itu, untuk pembuatan laporan keuangan, simpanan, pinjaman, dan cicilan anggota juga memakan waktu yang lama karena bendahara harus mengumpulkan kembali berkas-berkas simpanan, pinjaman, dan cicilan lalu merekamnya menjadi sebuah laporan. Sehubung dengan latar belakang di atas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian di Koperasi Sakti Motor Surabaya mengenai proses pengelolaan data simpan dan pinjam, di mana pengelolaannya simpannya meliputi simpanan pokok,
sedangkan pinjamannya meliputi setoran atau angsuran. Serta informasi mengenai koperasi tersebut bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Berdasarkan uraian di atas, diperlukan solusi terhadap pemecahan permasalahan tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Koperasi Simpan Pinjam Sakti Motor Surabaya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi dari latar belakang masalah di atas didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana membuat aliran dokumen atau flow map basis atau sistem yang berjalan saat ini pada suatu organisasinya. Lalu yang kedua, bagaimana membuat aliran dokumen atau flow map to be atau sistem yang terkomputerisasi atau yang menggambarkan aliran dokumen sistem yang diusulkan. Lalu yang ketiga, apa saja yang menjadi kebutuhan sistem input-output dari organisasi. Untuk tujuan dari penelitian ini, yang pertama, kita dapat mengetahui atau memahami aliran dokumen atau flow map sistem yang berjalan saat ini dari organisasi. Yang kedua, mengetahui aliran dokumen atau flow map dari sistem yang diusulkan atau yang akan datang. Yang ketiga, kita dapat mengetahui kebutuhan sistem input-output yang digunakan dalam organisasi. Selanjutnya untuk batasan masalah. Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan agar tidak menyimpang dari tujuan guna mendapatkan hasil yang optimal. Untuk batasan-batasan sendiri, yang pertama, analisis dan perancangan yang akan dibangun berupa sistem informasi berbasis web pada Koperasi Simpan Pinjam Sakti Motor Gunung Sari. Yang kedua, rancangan halaman data anggota, simpanan, pinjaman, angsuran anggota koperasi. Yang ketiga, menghasilkan rancangan laporan transaksi, yaitu cetak data anggota, simpanan anggota, pinjaman anggota, dan angsuran anggota. Yang keempat, penerapan dan implementasi sistem hanya disesuaikan dengan proses transaksi simpan pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Sakti Motor di Gunung Sari. Yang kelima, rancangan halaman pengelolaan akses pengguna aplikasi. Yang terakhir, software yang digunakan untuk merancang pengelolaan koperasi simpan pinjam ini nantinya menggunakan Balsamiq Mockup 3 dan Star UML. Untuk selanjutnya, bab 2 dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk bab 2 akan saya lanjutkan. Yang bab 2.1 tabel input dan output kebutuhan sistem. Berikut merupakan analisis input dan output yang dibutuhkan dalam rancangan sistem informasi berbasis web di Koperasi Simpan Pinjam Sakti Motor. Yang pertama, pencatatan nasabah yang meminjam dan jumlah peminjamannya dengan input berupa ID nasabah, jumlah pinjaman, lama peminjaman, dan output berupa ID nasabah, angsuran per bulan, tanggal harus bayar pinjaman. Yang kedua, berapa bunga pinjaman dengan input berupa ID nasabah, jumlah pinjaman, lama pinjaman, dan output berupa ID nasabah, jatuh tempo pembayaran, lama pembayaran, jumlah pinjaman, dan berapa kali angsuran. Yang ketiga, identitas data anggota koperasi dengan input berupa ID nasabah, alamat rumah, nomor telepon, dan output berupa ID nasabah, jabatan, dan tugas. Yang pertama untuk kebutuhan hardware atau perangkat keras. Di sini kita bisa menggunakan PC atau laptop yang merupakan perangkat keras utama yang diperlukan dalam mengakses aplikasi ini. Spesifikasi minimal yang dibutuhkan pada perangkat keras yaitu yang pertama CPU yang memiliki prosesor setidaknya 2,5 GHz, lalu memori 6 GB dan hard disk 500 GB. Untuk monitor kita setidaknya membutuhkan 15,6 HD LED LCD. Lalu untuk keyboard kita membutuhkan 86 keys, dan untuk mouse kita bisa memilih mouse optical atau touchpad. Yang kedua, kebutuhan software atau perangkat lunak. Perangkat lunak memiliki fungsi untuk membantu kinerja perangkat keras. Tanpa adanya hardware dan software, maka tidak berfungsi maksimal. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan perangkat lunak yang digunakan pada pembuatan aplikasi yang terdiri dari satu, sistem operasi, yaitu Windows 10.
web server atau SAMPP versi 3.21, Apache versi Apache 2.4.16, MySQL yaitu MySQL 2.3.0, PHP dengan PHP 5.6.12. Untuk editor desktop kita menggunakan Sublime Text 3.2.2. Lalu web browser kita menggunakan Google Chrome 88 dengan ID 88.0.4.324.182. Untuk penjelasan tentang flow map akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait flow map yang sudah dibuat ya, menggambar semua aliran atau dokumen flow map, ASIS dan juga Ruby. Di sini kami mengumpulkan 4 entitas. Yang pertama ada entitas anggota, kemudian yang kedua adalah bagian simpan pinjam, ketua, dan juga yang terakhir adalah bagian keuangan dengan beberapa kegiatan yang sudah kami gambarkan di dalam flow map. Yang pertama di entitas anggota. Di sini anggota mengisi SPP yang kosong. Jika SPP sudah diisi, maka kita lanjut ke bagian simpan pinjam. Jika lengkap, maka akan melalui verifikasi, dan jika tidak lengkap, maka akan kembali ke untuk mengisi SPP lagi. Kemudian kembali ke bagian verifikasi tadi. Jika sudah lengkap, maka lanjut ke bagian kedua. Di sini jika SPP lengkap dan juga di ACC, maka pencairan keuangan akan terjadi. Dan jika tidak, SPP lengkap tetapi tidak di ACC oleh ketua, maka akan selesai seperti itu. Kemudian kembali lagi di SPP yang lengkap tadi dan juga di ACC tadi, lanjut kembali ke bagian simpan pinjam bagian SP. Anggota disuruh untuk mengisi BSP terlebih dahulu. Jika sudah mengisi BSP, nanti akan diberikan uang dan juga nanti akan diarsipkan. Wajib ya untuk diarsipkan. Dan juga proses BSP akan selesai. Kemudian jika SPP itu lengkap dan juga sudah di ACC dan juga sudah mendapatkan uang, maka dari bagian SP sendiri akan mencatat transaksi ke dalam buku besar. Dicatat ke buku besar, kemudian akan dari bagian SP sendiri akan membuat laporan pinjaman. Jika sudah membuat laporan pinjaman, maka tetap ya dari bagian SP sendiri akan mengasihkan, dan juga laporan pinjaman tersebut akan selesai di bagian kedua. Mungkin seperti itu untuk flow map ASIS-nya. Selanjutnya untuk flow map tujuannya saya serahkan ke teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya terkait dengan flow map yang akan kami usulkan. Tadi telah dibacakan bagaimana sistem yang saat ini berjalan dan kami menganggap sistem itu masih kurang efektif. Oleh karenanya kami mengusulkan sebuah sistem yang baru. Untuk yang terlibat dalam sistem ini itu ada 4 orang. Yang pertama anggota, bagian simpan pinjam, ketua, dan bendahara. Dimulai dari anggota yang mengisi SPP kosong, kemudian setelah diisi akan diberikan ke bagian SP. Kemudian bagian SP akan memverifikasi apakah SPP yang diisi itu sudah lengkap atau belum. Jika belum lengkap, maka SPP akan dikembalikan kembali ke anggota supaya dilengkapi. Jika SPP sudah lengkap, maka bagian SP ini akan melakukan input permohonan pinjaman. Input ini akan dilakukan di database simpan pinjam. Kemudian dicetak rekomendasi pinjaman. Kemudian rekomendasi pinjaman ini akan diberikan kepada ketua bersama dengan dokumen SPP yang sudah lengkap tadi. Keputusan akan di ACC atau tidak itu berada di tangan ketua. Jika di ACC, maka proses peminjaman dapat dilanjutkan. Jika tidak, maka proses peminjaman tidak dilanjutkan. Jika SPP yang sudah lengkap dan rekomendasi tadi di ACC, kemudian dokumen
SPP lengkap yang telah di ACC diberikan kepada bendahara. SPP yang telah diterima oleh bendahara, kemudian bendahara melakukan proses pencairan pinjaman. Kemudian SPP yang sudah lengkap tadi bersama dengan uang yang telah dicairkan akan dikembalikan kepada bagian SP. Bagian SP kemudian kembali mengumpulkan data pinjaman ke database simpan pinjam. Kemudian dicetaklah bukti transaksi pinjaman dan laporan pinjaman. Bukti transaksi pinjaman atau BSP kemudian diberikan kepada anggota sekaligus uang. Kemudian laporan pinjaman akan diarsipkan dan diberikan kepada ketua. Kurang lebih seperti itu terkait sistem yang kami usulkan. Selanjutnya, kami telah melakukan wawancara ke Koperasi Simpan Pinjam Sakti Motor, dan alhamdulillah kami bertemu langsung dengan salah satu karyawannya bernama Jenny. Di sini kami lampirkan hasil wawancara kami. Kami telah menyiapkan kurang lebih 7 pertanyaan. Yang pertama, kami menanyakan bagaimana alur proses pinjaman yang ada di Koperasi Simpan Pinjam. Alur yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Sakti Motor, yaitu yang pertama pengajuan surat hak milik atau SHM. Setelah itu ada dilakukannya survei, penyerahan data, kemudian peminjaman tersebut diproses, kemudian akan dilakukan proses ACC atau tidak oleh ketua. Setelah itu yaitu notaris, dan kalau di ACC akan dicairkan oleh bendahara. Kemudian pertanyaan kedua kami, syarat apa saja yang dibutuhkan ketika mau meminjam di Koperasi Simpan Pinjam? Syarat-syarat yang dibutuhkan yang pertama, fotokopi SHM, PBB, KTP, KK, surat nikah, dan slip gaji. Setelah itu, pelayanan apa saja yang disediakan di Koperasi Simpan Pinjam Sakti Motor? Koperasi tersebut hanya melayani pengajuan pinjaman dana saja. Lalu bagaimana proses penyimpanan di Koperasi Simpan Pinjam? Karena koperasi hanya melayani pengajuan dana pinjaman, maka tidak ada proses penyimpanan di koperasi. Apakah koperasi memiliki kerjasama dengan instansi lain? Koperasi ini adalah koperasi swasta dan tidak ada kerjasama dengan instansi lain. Apakah sudah ada sistem informasi yang terdigitalisasi di Koperasi Simpan Pinjam? Tadi sepertinya sudah dijelaskan teman saya bahwa sudah ada, namun belum optimal karena menggunakan aplikasi kantoran. Kemudian kelebihan dari Koperasi Simpan Pinjam Sakti Motor yaitu tanpa adanya BI checking. Nah, di sini kami lampirkan hasil wawancara kami ke Koperasi Simpan Pinjam Sakti Motor bersama Bu Jenny, bagian marketing yang telah disampel dan ditandatangani secara resmi. Terima kasih, saya kembalikan ke Amarul. Baik, terima kasih. Untuk penjelasan mengenai analisa dan juga perancangan sistem organisasi Koperasi Simpan Pinjam Sakti Motor dari kelompok 9 kami cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.